Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Bayangin, masuk penjara bukan buat bertobat, tapi buat naik jabatan. Di sini, makin kejam lu, makin tinggi posisi lu. Dan yang paling berbahaya bukan pisau, tapi orang yang pura-pura jadi teman. Inilah The Merciless, film gangster Korea yang ngingetin kita satu hal. Di dunia kriminal, kata bro itu cuma formalitas. Dan beginilah alur ceritanya. Film dibuka ketika ada pertandingan tampar di dalam penjara. Suasananya tegang, tapi juga absurd. Seorang pria bertubuh besar awalnya tampil penuh percaya diri. Otot kemana-mana, aura jagoan keluar semua. Namun, baru satu tamparan dilayangkan, badannya langsung roboh ke lantai. Tamat sebelum pembukaan. Di saat pria berjanggut bernama Ujang merasa kemenangan sudah di kantong, bahkan belum sempat pamer gaya, tiba-tiba muncul seorang pemuda kurus dengan wajah polos dan tubuh lemah. Kehadirannya langsung memancing tawa. Beberapa orang bahkan terlihat seperti menonton komedi, bukan duel penjara. Ujang jelas meremehkan pemuda ini. Tatapannya seperti berkata, "Ini seriusan lawan gue." Tapi pemuda bernama Hyunsu tetap maju. Tenang, terlalu tenang. Mereka pun menentukan giliran dengan batu gunting kertas. Ironisnya, Hyunsu kalah dan harus menerima tamparan pertama. Penonton sudah siap tertawa lagi. Namun, tamparan itu mendarat dan Hyunsu sama sekali tidak tumbang menerimanya. Bahkan, ekspresinya nyaris tidak berubah. Seketika, tawa berhenti. Kini, giliran Ujang menerima tamparan. Hyunsu mengayunkan tangannya dengan tenaga penuh. Plak! Rahang Ujang dihantam keras sampai tubuhnya terjatuh. Sunyi, semua mata membelak. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Ujang langsung naik pitam dan menyerang tanpa pikir panjang. Tapi disinilah kenyataan menampar lebih keras. Meski baru di penjara, kemampuan bertaruh Hyunsu berada di level yang berbeda dengan Ujang. Dengan mudah ia membalikkan keadaan, menjatuhkan Ujang, lalu menghajarnya secara brutal. Meninggalkan satu pesan jelas, di penjara ini jangan pernah menilai orang dari tampangnya. Ujang kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Kalau saja sipir tidak segera turun tangan, besar kemungkinan Hyunsu sudah menyelesaikan urusannya sampai tuntas. Bukan pertandingan lagi, sudah hampir jadi berita duka. Akibat insiden itu, Hyunsu dimasukkan ke sel isolasi. Dan justru di tempat sunyi inilah, untuk pertama kalinya, ia berhadapan langsung dengan Jae-ho. Di mata Hyunsu, penjara punya dua tipe orang, yang bisa disentuh dan yang sebaiknya jangan disentuh sama sekali. Saat Hyunsu menanyakan Jae-ho termasuk kategori yang mana, jawabannya datang dingin tanpa basa-basi. Jae-ho mengatakan bahwa dialah yang membuat aturan. Titik. Sejak pertemuan singkat itu, hubungan mereka perlahan mulai terbentuk. Seolah pertemuan ini memang sudah direncanakan oleh nasib atau oleh penjara itu sendiri. Keesokan harinya, Pak Kim memberi kabar yang cukup menenangkan. Ujang dan gengnya dipastikan tidak akan lagi mengusik Hyunsu. Alasannya sederhana, namun mengerikan. Sikap Jae-ho sudah cukup jelas bahwa Hyunsu kini berada di pihaknya. Di penjara, ini bukan sekedar pertemanan, tapi semacam perlindungan kelas VIP. Pak Kim kemudian menjelaskan kenapa Jae-ho punya kuasa sebesar itu. Dia bukan hanya penguasa di balik tembok penjara, tapi juga bos besar geng kriminal di luar sana. Kekuatannya didapat dari pertarungan resmi yang diizinkan sipir, di mana pemenangnya akan menjadi penguasa baru. Dan kebetulan, atau mungkin bukan kebetulan, Jae-ho selalu menang. Itulah sebabnya, tidak ada yang cukup nekat untuk menentangnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suasana mendadak berubah saat seorang tahanan baru masuk. Namanya Kim Sung-han. Sosok dengan reputasi yang bahkan lebih mengerikan dari Jae-ho. Kehadirannya saja sudah cukup membuat banyak narapidana ketar-ketir, bahkan sebelum ia berbicara. Dan untuk pertama kalinya, Jae-ho terlihat benar-benar waspada. Hari berikutnya, Jae-ho mencoba mendekati Sung-han lebih dulu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu kapan harus menahan ego. Dia memperkenalkan diri, lalu menawarkan kerjasama bisnis rokok di dalam penjara. Negosiasinya tenang, rapi, seperti dua orang sedang ngobrol santai. Padahal taruhannya nyawa. Ada dua alasan kenapa Jae-ho mau mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir selesai. Dia tidak ingin keluar penjara dengan bonus masalah baru. Kedua, dia butuh waktu untuk membaca arah permainan lawan, karena pukulan terbaik biasanya datang belakangan. Namun, Sung-han sama sekali tidak tertarik. Tawaran itu bahkan tidak dianggap layak ditanggapi. Dan di saat yang sama, kabar buruk langsung menghantam. Pak Choi, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir dipukuli oleh kepala sipir. Dari sini semuanya jadi terang benderang. Kepala sipir sudah berpihak pada Sung-han. Jae-ho meledak. Dia memaki kepala sipir tanpa rem. Sayangnya di penjara,
Emosi jarang berakhir dengan kemenangan. Jaeho justru dihajar habis-habisan, lalu dijebloskan ke sel isolasi. Bukan penguasa lagi, sekarang dia cuma tahanan dan sendirian. Tiga hari kemudian, Jaeho keluar dalam kondisi lemah. Belum sempat bernafas lega, situasi malah makin runyam. Ujang datang membawa senjata, jelas berniat menyelesaikan dendam lama. Di momen paling genting itu, Hyun-soo muncul dan menyelamatkannya. Kalau saja terlambat sedikit, Jaeho mungkin sudah tinggal nama. Namun bukannya lega, Jaeho justru curiga. Kenapa pemuda itu mau menolongnya? Jawaban Hyun-soo sederhana, bahkan terlalu polos. Ia bilang ibunya pernah berpesan untuk selalu menolong orang yang sedang kesulitan. Jawaban itu membuat Jaeho terdiam, bingung, heran, dan entah kenapa terinspirasi. Dari situlah ide balas dendam mulai terbentuk. Dengan licik, Jaeho mengajak Hyun-soo ke kantor kepala sipir berpura-pura ingin melaporkan penyelundupan. Tanpa banyak bicara, Hyun-soo menunjukkan ponsel berisi bukti transaksi rokok milik Jaeho sendiri. Kepala sipir bernama Pak Chul langsung kaget setengah mati, karena ia tahu betul semua barang selundupan di penjara ini selalu lewat tangannya. Saat Pak Chul naik pitam dan menampar Hyun-soo, semua orang mengira urusan selesai sampai di situ. Tapi justru di detik berikutnya, Jaeho membalas dengan menampar kepala sipir. Bukan emosi sesaat, tapi tamparan penuh perhitungan. Dan disitulah rencananya terbuka. Jaeho sengaja membawa bukti itu bukan untuk menjatuhkan diri sendiri, melainkan untuk mengancam Pak Chul. Karena jika skandal penyelundupan ini terbongkar, orang yang paling hancur bukanlah para napi, tapi sang kepala sipir sendiri. Terpojok tanpa jalan keluar, Pak Chul pun terpaksa berbalik arah dan kembali berpihak pada Jaeho. Dalam sekejap, posisi Sung Han ikut tertekan, meski Jaeho memilih untuk tidak langsung menghabisinya. Bukan sekarang, belum. Dari titik ini, Jaeho mulai sadar bahwa kemunculan Sung Han bukan sekadar kebetulan. Semua ini memang dirancang untuk menghabisinya. Meski Sung Han disiksa habis-habisan, pria itu tetap bungkam, seolah rasa sakit bukan lagi masalah. Hingga akhirnya salah satu anak buahnya yang ketakutan memilih buka suara. Ia mengaku bahwa dalang dibalik semua kekacauan ini adalah Min Chul, bos besar Jaeho sendiri. Min Chul lah yang memerintahkan agar Jaeho disingkirkan. Sebagai imbalan, ia menjanjikan penyelundupan 5 kg rokok dengan pembagian 30% untuk Sung Han. Pengkhianatan yang rapi dan sangat mahal. Mendengar pengakuan itu, Jaeho terkejut sekaligus murka. Namun, ia tahu kemarahan adalah kemewahan yang tidak bisa ia tunjukkan sekarang. Ia menahan diri, menyembunyikan emosinya rapat-rapat agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Seiring waktu berjalan, hubungan Hyun-soo dan Jaeho justru semakin erat. Hingga suatu hari, muncul sosok Byung-gap, keponakan Min Chul sekaligus rekan lama Jaeho. Meski terikat hubungan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya sendiri. Terlebih setelah pernah dipukuli dengan asbak sampai terluka. Kenangan yang sulit dilupakan. Saat mengetahui Min Chul telah berkhianat, Byung-gap menawarkan diri untuk membantu Jaeho menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun, Jaeho tetap waspada. Karena di dunia geng, loyalitas seringkali tidak ditentukan oleh darah, melainkan oleh siapa yang punya uang paling banyak. Di saat yang sama, Jaeho diam-diam mulai menaruh curiga pada Hyun-soo. Sejak lama ia sudah meminta Byung-gap menyelidiki identitas pemuda itu. Namun hasilnya selalu sama. Nihil. Tidak ada catatan, tidak ada jejak. Seolah Hyun-soo memang muncul begitu saja. Bukan tahanan misterius, tapi terlalu bersih untuk ukuran penjara. Sementara itu, Hyun-soo justru sedang tenggelam dalam kebahagiaan langka. Ibunya hampir berhasil diselamatkan dari penyakit kronis yang selama ini menghantui hidup mereka. Harapan akhirnya muncul, dan untuk sesaat, dunia terasa sedikit lebih ramah. Namun di waktu yang bersamaan, sang ibu sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang. Tak ada yang tahu percakapannya tentang apa. Yang jelas, tak lama setelah itu, ia tiba-tiba terjatuh, bersimbah darah. Semua terjadi begitu cepat, tanpa peringatan. Kabar kematian itu sampai ke telinga Hyun-soo seperti palu godam. Pikirannya runtuh, terjerumus ke dalam kegiraan yang sunyi.
Tak ada satupun manusia yang siap menerima kenyataan sekejam ini. Padahal keadaan sempat terlihat membaik, tapi justru disitulah tragedi datang menghancurkan harapan yang baru saja tumbuh. Dari kejauhan, Jae-ho melihat Hyun-soo meraung menahan rasa sakit, dan untuk pertama kalinya, hatinya ikut retak. Di balik wajah dinginnya, ia tahu rasa kehilangan seperti ini tidak pernah bisa dilatih. Malam harinya, Hyun-soo menghubungi In-suk. Dengan suara yang nyaris habis, ia memohon izin untuk keluar penjara hanya untuk memberikan penghormatan terakhir, karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Permintaan itu sederhana, tapi berat. Namun di luar dugaan, In-suk menolaknya tanpa ragu. Alasannya datar, hampir seperti membaca laporan cuaca. Hyun-soo bukan tahanan teladan, sehingga permintaan itu sulit dikabulkan. Seberapapun kerasnya ia memohon, sikap In-suk tetap dingin, tidak goyah, tidak peduli. Dan di momen itu, Hyun-soo menyadari satu hal pahit. Di penjara, air mata tidak pernah punya nilai tawar. Keesokan harinya, kepala penjara tiba-tiba membebaskan Hyun-soo untuk sementara. Ia dikawal ketat oleh 2 polisi. Kepala penjaga menyerahkan alamat pemakaman ibunya, sekaligus menyampaikan bahwa seluruh biaya telah ditanggung oleh Jae-ho. Dengan izin singkat itu, Hyun-soo akhirnya bisa menghadiri pemakaman orang yang paling berarti dalam hidupnya. Saat kembali ke penjara, Jae-ho langsung menghampirinya. Ia tahu, di kondisi seperti ini, Hyun-soo tidak bisa dibiarkan sendirian. Malam itu, mereka berbicara dalam suasana sunyi dan berat. Hyun-soo mendengar kisah masa lalu Jae-ho, luka-luka lama yang perlahan membentuknya menjadi sosok keras dan penuh kewaspadaan. Jae-ho lalu memperingatkannya untuk tidak mudah percaya pada janji. Di dunia mereka, janji hanya alat. Yang menentukan segalanya adalah insting dan kepekaan hati. Itulah satu-satunya cara untuk tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Kemudian Jae-ho mengajukan satu tawaran berbahaya. Ia bertanya apakah Hyun-soo bersedia menjadi rekannya setelah bebas nanti. Hyun-soo terdiam lama. Di titik itu, ia sadar tak ada lagi ruang untuk berbohong. Akhirnya Hyun-soo mengungkapkan kebenaran. Ia adalah seorang polisi yang menyamar. Tugasnya adalah mendekati Jae-ho, membangun kepercayaan, lalu menghancurkan seluruh jaringan geng dari dalam. Hyun-soo menerima misi ini karena satu janji yang mengikat hidupnya. Atasannya, In-suk, menjanjikan donor ginjal untuk ibunya yang sakit parah. Namun, In-suk adalah sosok tanpa belas kasihan, keras, penuh perhitungan, dan siap mengorbankan siapapun demi keberhasilan misi. Dan di momen itulah, semuanya terasa pahit. Di penjara ternyata bukan hanya napi yang memakai topeng. Waktu terus berjalan. Jae-ho telah lama hirup udara bebas, hingga akhirnya tiba hari kebebasan bagi Hyun-soo. Begitu melangkah keluar gerbang penjara, ia langsung melihat satu wajah yang sudah dikenalnya dengan baik. Jae-ho sudah menunggu. Tidak banyak kata, seolah semuanya memang sudah diatur sejak lama. Malam itu, Hyun-soo diajak ke sebuah pesta. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, ia menerima misi langsung dari Jae-ho. Di tengah keramaian, muncul sosok pria tua bernama Min-chul. Namun sejak pertemuan pertama, keponakannya, Byung-gap, sudah menunjukkan rasa tidak suka pada Hyun-soo. Tatapannya ajam, sikapnya provokatif. Ia jelas ingin mencari masalah. Hyun-soo memilih diam, tapi di dunia seperti ini, diam pun bisa dianggap tantangan. Ketegangan pun akhirnya meledak. Saat Byung-gap hendak menghantamnya dengan botol bir, Min-chul justru turun tangan. Di luar dugaan, ia justru menghentikan keponakannya sendiri, bahkan memukulnya di depan banyak orang. Pesta mendadak sunyi. Keesokan harinya, Min-chul memanggil Byung-gap secara pribadi. Tanpa emosi berlebihan, ia memerintahkan keponakannya itu untuk menyingkirkan Jae-ho setelah transaksi besar yang akan datang. Transaksi ini membutuhkan satu hal penting, sebuah stempel khusus agar bisa lolos dari pos pemeriksaan. Masalahnya, stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Dan Min-chul pun menugaskan Jae-ho untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, Jae-ho bersama Hyun-soo mendatangi Kapten Choi. Di saat yang sama, pihak kepolisian diam-diam memantau setiap langkah mereka. Hyun-soo masih terhubung dengan In-suk, dan sebuah alat pelacak terus mengirimkan sinyal. Polisi sempat mengira Hyun-soo tak akan mampu menghadapi Kapten Choi. Namun, kenyataan berkata lain. Hyun-soo mencoba membeli stempel itu dengan uang dalam jumlah besar. Tapi alih-alih transaksi berjalan mulus, tangannya justru ditusuk saat hendak mengambil uang. Negosiasi resmi pun berakhir.
dan pertarungan tak terelakkan. Sementara itu, Jae-ho yang menunggu di luar mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang telah melaporkan keributan di dalam. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung masuk. Di luar ruangan, Byung-gap terlihat semakin tidak senang. Wajahnya jelas menunjukkan bahwa situasi ini tidak berjalan sesuai rencana siapapun, terutama rencananya sendiri. Di dalam, Hyun-soo masih berjuang habis-habisan. Nafasnya berat, serangannya mulai melambat. Namun sebelum ia bisa bernapas lega, anak buah Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Ruangan yang sempit mendadak terasa lebih sempit. Dan di titik itu, Jae-ho akhirnya turun tangan. Ia tak lagi memikirkan orang-orang di luar. Satu hal yang penting baginya saat ini hanyalah keselamatan Hyun-soo. Hyun-soo sempat menghantam seorang pria berbadan besar dengan senjata. Pukulan itu seharusnya menjatuhkan siapapun. Tapi pria itu bahkan tidak terluka. Ia hanya menoleh sebentar, lalu melempar Hyun-soo begitu saja, seolah berat badannya tidak ada artinya. Mau tak mau, Jae-ho pun ikut maju. Bersama-sama, mereka berusaha menahan dan menjatuhkannya, dengan cara yang tidak elegan tapi efektif. Pertarungan berlangsung panjang dan brutal, hingga akhirnya kelompok Jae-ho berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Ruangan kembali sunyi, hanya tersisa suara napas berat dan tubuh-tubuh yang tergeletak. Saat keadaan mulai mereda, Hyun-soo menatap jam tangan di pergelangan tangannya. Ia sadar benda itu bukan sekedar penunjuk waktu. Di dalamnya terpasang alat penyadap. Tanpa ragu, ia menghantam pria di dekatnya hingga alat itu hancur. Seketika, pengawasan polisi terputus. Aksi itu membuat anak buah Jae-ho terkejut. Namun alasannya sederhana dan mematikan. Tujuan mereka berikutnya adalah lokasi yang tidak boleh diketahui polisi, tempat di mana mereka akan bertemu dengan pemasok. Dan untuk menuju ke sana, tidak boleh ada siapapun yang menguping. Tak lama setelah itu, Jae-ho menyodorkan segelas anggur kepada Hyun-soo. Tanpa banyak kata, ia lalu masuk sendirian. Isyaratnya jelas, kepercayaan mereka masih setengah-setengah. Tidak sepenuhnya musuh, tapi juga belum benar-benar sekutu. Hyun-soo memilih berjalan sendirian keluar. Di luar, seorang pria tiba-tiba menariknya ke sudut gelap dan menyodorkan jam tangan baru. Di dalamnya sudah terpasang alat penyadap. Pertemuan berlangsung cepat dan sangat berisiko. Namun sialnya, di saat yang sama, Jae-ho keluar dan langsung melihat mereka. Tanpa berpikir panjang, Hyun-soo memukul pria itu lebih dulu. Dengan wajah polos tapi suara yakin. Ia beralasan bahwa ia keluar karena bau kamar mandi terlalu menyengat, jadi memilih buang air di luar, dan justru diganggu oleh pria tersebut. Alasan itu terdengar konyol, tapi entah kenapa justru meyakinkan. Jae-ho bukan hanya percaya, ia malah ikut menghajar pria itu beberapa kali hingga Hyun-soo harus menyeretnya pergi agar Jae-ho berhenti. Situasi yang seharusnya mencurigakan berakhir dengan satu orang babak belur dan satu kebohongan yang mulus. Padahal kenyataannya, di balik semua ini, Hyun-soo dan Jae-ho sebenarnya sudah mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kata lain, Hyun-soo kini adalah seorang polisi yang bergerak di bawah kendali Jae-ho. Namun kepercayaan itu belum sepenuhnya utuh. Terutama karena hari itu, Hyun-soo sempat dilihat bertemu polisi seorang diri. Jae-ho kemudian mencoba menyampaikan permintaan maaf, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kejujuran yang berat. Ia membawa Hyun-soo ke suatu tempat dan mulai berbicara tentang hidupnya, tentang bagaimana ia terlalu sering dikhianati. Bahkan orang yang sudah setia menemaninya selama 20 tahun pun kini berniat menikam dari belakang. Maka wajar jika baginya kepercayaan adalah barang langka dan mahal. Mendengar itu, Hyun-soo tidak memohon agar dipercaya. Ia justru berkata sebaliknya, bahwa kali ini dialah yang akan menaruh kepercayaan pada Jae-ho. Kalimat sederhana itu membuat Jae-ho terdiam, dadanya terasa berat, seolah beban lama kembali menekan. 2 hari sebelum transaksi resmi dimulai, Byung-gap tiba-tiba melontarkan pertanyaan tajam kepada Jae-ho. Bagaimana caranya ia bisa merekrut seorang polisi? Pertanyaan itu bukan asal bicara. Ternyata, sejak pertama kali Byung-gap mendatangi penjara untuk menemui Jae-ho, ia sudah mengetahui identitas asli Hyun-soo. Namun saat itu, Jae-ho tidak memilih jalan cepat untuk membunuh Hyun-soo. Ia justru mengambil langkah yang jauh lebih licik. Ia menyewa seseorang untuk menabrakkan mobil dan menghabisi ibu Hyun-soo.
Setelah itu, Jae-ho berpura-pura menolong, berpura-pura peduli, dan terus berada di sisi Hyun-soo. Sampai duka dan kelelahan membuat Hyun-soo kehilangan kendali, mempercayainya sepenuhnya, dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya dengan tangan sendiri. Pada hari itu, Hyun-soo pergi ke makam ibunya. Ia berdiri diam, tenggelam dalam kenangan. Namun tiba-tiba, seseorang menutup kepalanya dari belakang. Ia diculik. Para penculik itu mengatakan bahwa semua ini adalah perintah Jae-ho. Meski demikian, Hyun-soo tetap tidak percaya Jae-ho akan melakukan hal sekejam itu padanya. Ternyata, semua ini adalah ujian. Kelompok polisi sedang menguji kesetiaan Hyun-soo sejauh mana ia benar-benar berpihak. Beruntung, Hyun-soo sempat mengucapkan satu kalimat penting. Ia mempertanyakan bagaimana Jae-ho bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Kalimat itulah yang menyelamatkannya. Karena jika tidak, mungkin makam ibunya hari itu akan mendapat teman baru. Setelah mengetahui kebenaran, amarah Hyun-soo akhirnya meledak. Bertahun-tahun hidup di penjara, menyamar, menahan diri, dan sekarang ia justru hampir dibakar hidup-hidup. Rasanya seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu disuruh bangkit sendiri. Dengan emosi yang masih mendidih, Hyun-soo menanyakan satu hal pada In-suk. Apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan? Jawabannya justru lebih menyakitkan. Pihak kepolisian ternyata sudah lama mengetahui siapa dalang di balik kematian ibu Hyun-soo, namun kebenaran itu sengaja disembunyikan darinya. Alasannya sederhana dan dingin. Jika Hyun-soo tahu lebih awal, misi rahasianya sebagai polisi akan terganggu. Dengan kata lain, mereka sadar betul Jae-ho sedang berpermainkan Hyun-soo dengan cara licik, dan mereka memilih untuk membiarkannya. Mereka bahkan tahu bahwa Jae-ho adalah dalang pembunuhan ibu Hyun-soo, tapi tetap saja Hyun-soo dibiarkan terus bekerja di bawah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Profesional, kata mereka. Padahal bagi Hyun-soo, itu terdengar seperti pengkhianatan yang dibungkus rapi. Setelah itu, Hyun-soo kembali menemui Jae-ho. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Jae-ho hanya melontarkan beberapa pertanyaan singkat lalu berhenti. Ia sadar, kali ini Hyun-soo tidak siap bercerita. Dan untuk pertama kalinya, Jae-ho memilih diam. Dua orang itu lalu bersiap melakukan sesuatu yang besar, menyalakan kembang api. Di tengah ledakan cahaya dan suara, mereka tampak seperti dua orang yang sedang menikmati malam biasa. Mereka tertawa, bermain, dan di momen itu, keraguan seakan menguap. Tidak ada lagi saling curiga, yang ada hanya satu pilihan, saling percaya sepenuhnya. Akhirnya hari transaksi pun tiba. Hyun-soo menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang terlibat. Tidak ada yang tahu apakah informasi itu benar atau justru jebakan. Lokasi transaksi dipilih di sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua kelompok menaiki kapal, salah satu anak buah tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dan saat itu, semua orang sadar, ini bukan sekedar transaksi biasa. Tak lama kemudian, polisi muncul di hadapan mereka, kali ini tanpa basa-basi. Wajah tegang, gerak cepat, dan niat yang jelas. Menangkap kelompok kriminal itu malam ini juga. Para pengkhianat berhasil ditahan satu persatu. Situasi tampak sepenuhnya di bawah kendali. Dengan langkah mantap, In-suk maju untuk membuka kotak sitaan. Keyakinannya tinggi, terlalu tinggi. Namun saat kotak dibuka, isinya kosong. Tanpa ekspresi, ia membuka kotak lainnya. Hasilnya sama, kosong. Tidak ada barang selundupan, tidak ada bukti. Kepercayaan diri In-suk langsung runtuh, digantikan rasa kesal yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Barulah terungkap, lokasi transaksi yang sebenarnya bukan di kapal, melainkan di bawah laut. Sebuah langkah cerdas yang membuat kedua kelompok mulai saling curiga. Semua orang kini saling menatap, bertanya-tanya siapa yang bermain dua kaki. Di tengah suasana tegang itu, Min-chul mengangkat gelas, berniat bersulang. Namun, Jae-ho tiba-tiba berbicara dengan nada datar. Ia berkata bahwa ia tidak pernah minum bersama mayat. Kalimat itu langsung diikuti satu tembakan. Min-chul tewas seketika, tanpa drama, tanpa peringatan. Dengan kematian Min-chul, Jae-ho resmi mengambil alih seluruh kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, dari berbagai petunjuk yang terkumpul, In-suk mulai menarik satu kesimpulan berbahaya. Hyun-soo kemungkinan besar sudah berpihak pada Jae-ho. Di sisi lain, Hyun-soo justru mulai memainkan siasatnya sendiri. Untuk menghadapi In-suk, ia sengaja berpura-pura mengeluh tentang atasannya.
Tak lama kemudian, In-suk benar-benar menelpon dan meminta bertemu. Mungkin saat itu ia berniat menunjukkan foto kejadian saat ibu Hyun-soo dihabisi. Begitu Hyun-soo mengetahui siapa pembunuh ibunya, amarahnya langsung meledak. Semua kendali runtuh. Ia menuntut penjelasan, mempertanyakan mengapa In-suk tidak memberitahunya sejak awal. Namun In-suk menjawab dingin. Ia mengaku khawatir rencana besar mereka akan hancur jika Hyun-soo mengetahui kebenaran terlalu cepat. Dan di momen itu, Hyun-soo sadar, bagi mereka kebenaran selalu datang belakangan. Namun, di titik itu, Hyun-soo sudah tidak lagi peduli pada misi. Semua aturan, semua perintah mendadak terasa tidak relevan. Satu-satunya hal yang tersisa di kepalanya hanyalah balas dendam atas kematian ibunya. Dan ironisnya, satu-satunya jalan yang ia miliki justru adalah tetap mengikuti arahan kepolisian. Hyun-soo segera menelpon Jae-ho. Dengan nada dibuat-buat santai, ia berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bawah penyelidikan internal. Lalu ia melempar satu pertanyaan penting. Apakah ada orang lain selain Jae-ho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi? Pertanyaan sederhana tapi cukup untuk menyalakan api kecurigaan. Jawaban itu langsung membuat pikiran Jae-ho tertuju pada satu nama, Byong-gap. Tak berhenti di situ, Hyun-soo lalu memberi peringatan bahwa tim penggeledahan akan datang keesokan harinya untuk menyita barang-barang. Artinya tidak ada waktu tersisa. Semua harus dibereskan dan dibawa kabur malam itu juga. Mereka pun sepakat bertemu di tempat lama. Yang tidak diketahui Jae-ho, pihak kepolisian memang sengaja ingin memaksa ia kabur bersama barang selundupan. Rencananya sederhana, biarkan ia lari, lalu tangkap, lengkap dengan barang bukti. Malam itu, Jae-ho sengaja memanggil Byong-gap ke kantornya. Sejak awal, kecurigaan sudah menempel padanya. Dan dalam permainan seperti ini, benar atau tidaknya sebuah pengkhianatan kadang tidak lagi penting. Byong-gap tetap berada di posisi yang salah. Byong-gap sampai berlutut, berusaha menjelaskan, berusaha bertahan hidup. Namun Jae-ho tidak lagi percaya. Penjelasan terdengar seperti kebisingan belaka. Sementara itu, di bawah pengawasan ketat In-suk, Hyun-soo bergerak menuju tempat pertemuan bersama Jae-ho. Dan malam itu, semua langkah sudah diambil. Tidak ada lagi rencana cadangan. Yang tersisa hanyalah siapa yang lebih dulu jatuh. Tempat itu adalah markas rahasia yang pernah diperlihatkan Jae-ho sebelumnya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Byong-gap, Jae-ho segera bergegas ke sana seolah malam ini belum cukup panjang. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh pintu, instingnya memberi sinyal. Ada sesuatu yang tidak wajar. Sebagai orang yang hafal setiap sudut tempat itu, Jae-ho sadar bahwa jebakan polisi sudah terpasang rapi. Tapi alih-alih membongkarnya, ia justru memilih masuk begitu saja. Seolah berkata, ya sudah, kita main terbuka saja. Di momen itu, keduanya tidak lagi berniat menipu satu sama lain. Jae-ho langsung mengatakan bahwa ia telah melihat truk air berkaca gelap. Dari situ, ia tahu tujuan sebenarnya pertemuan Hyun-soo malam ini. Hyun-soo akhirnya membuka kartu terakhir. Ia tahu bahwa Jae-ho adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Jae-ho refleks menurunkan pistol dan mengarahkannya ke Hyun-soo. Namun Hyun-soo tetap berdiri tenang. Ia yakin satu hal, Jae-ho tidak akan menarik pelatuk. Bukan karena belas kasihan, namun karena Jae-ho masih membutuhkan Hyun-soo, setidaknya sampai ia berhasil lolos dari kepolisian. Di ruangan itu tak ada lagi kebohongan. Hanya dua orang, dua kebenaran, dan satu pistol yang masih memilih untuk diam. Pada akhirnya, tak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanya orang-orang yang terlalu lama hidup di antara kebohongan sampai lupa rasanya jadi manusia. Hyun-soo menembak tanpa ragu, bukan karena berani, tapi karena semua perasaan baiknya sudah mati lebih dulu. Jae-ho jatuh dengan mata terbuka. Mungkin masih berharap dimaafkan. Sayangnya, di dunia ini, dosa lama jarang dapat diskon ampunan. Polisi, penjahat, pengkhianat, bedanya cuma seragam dan alasan. Dan saat semuanya berakhir, satu hal jadi jelas. Bagi Hyun-soo, siapapun yang terlibat dalam kematian ibunya, tak pantas dimaafkan. Dan film pun berakhir, bukan dengan tenang, bukan dengan bahagia, tapi dengan cara yang sama sekali tidak santuy.